warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda di rumah. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi di Tips Bunda. Ya, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang 8 kebiasaan baik yang harus kita tanamkan untuk anak kita menjadi sukses. Dan kemudian di video kali ini Bunda Mala ingin berbagi lagi masih dari internet ya. Jadi Bunda mendapatkan informasinya dari laman-laman yang ada di internet saja. Sekarang Bunda akan share yaitu tentang bagaimana mengajari anak kita menjadi seorang entrepreneur atau menjadi pengusaha. Ya, ayah bunda di rumah, siapa yang punya cita-cita anaknya ke depan mau dijadikan pengusaha atau pengen punya anak seorang pengusaha sukses yang punya banyak pabrik, banyak usaha, punya banyak karyawan, punya banyak manfaat untuk banyak orang? Wah, tentunya kita semuanya pengen anak kita menjadi orang yang sukses ya. Sebetulnya menjadi orang sukses itu adalah pilihan, artinya pekerjaan apa atau jenis bidang usaha apa yang akan ditekuni oleh anak kita itu sebuah pilihan. Bukan berarti menjadi pegawai itu tidak baik atau menjadi karyawan itu tidak baik, tidak. Tapi di video kali ini Bunda lebih ingin mengupas tentang bagaimana sih untuk menjadikan anak kita seorang entrepreneur. Oke, jika ayah bunda di rumah sepakat atau ayah bunda di rumah tertarik dengan video bunda kali ini, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya agar ayah bunda di rumah tidak ketinggalan semua video menarik dan bermanfaat dan tentunya menghibur dari Mala Hayati Official. Terima kasih. Oh ya, untuk ayah bunda dan sahabat Mala Hayati yang baru menemukan channel ini, salam kenal. Mudah-mudahan kalian suka dengan video-videonya Mbak Mala dan video yang di-share Bunda. Dan mudah-mudahan juga video yang Bunda bikin kali ini memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Oke, yang Bunda dapatkan di halaman internet, bagaimana sih agar anak kita itu bisa menjadi seorang entrepreneur, seorang pengusaha? Oh ya, sebelumnya Bunda mau sedikit bercerita. Kenapa sih Bunda kok tertarik untuk menjadi pengusaha? Karena meskipun banyak sekali profesi di luar yang sama besar manfaatnya, sama pentingnya juga seperti menjadi dokter, menjadi tentara, atau menjadi apapun, tapi Bunda lebih menginginkan Mbak Mala ke depan menjadi seorang pengusaha, guys. Ayah dan bunda itu ingin Mbak Mala bisa menjadi seorang entrepreneur. Karena menurut kami dengan menjadi seorang entrepreneur, menjadi pengusaha, anak kita bisa memberikan lebih banyak lagi manfaat untuk orang lain. Karena dengan menjadi seorang pengusaha, dia bisa menjadi orang yang kreatif, orang yang produktif, orang yang juga bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Itu alasannya kenapa Bunda bercerita tentang bagaimana kita menjadikan anak kita seorang pengusaha. Nah, ada 7 hal yang bisa kita lakukan untuk menciptakan jiwa entrepreneur di anak kita. Yang pertama adalah tumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi ada 7 ya, Bunda bacain dulu. Ini sudah disadur. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa ingin tahu. Lalu yang kedua, tanggapi anak dengan serius. Ketiga, ajari gagal bukan masalah. Yang keempat, ajari mengumpulkan uang sendiri. Yang kelima, ajari nilai uang. Yang keenam, ajari cara bikin cash flow, pemasukan dan pengeluaran. Yang ketujuh, ciptakan aktivitas entrepreneur. Nah, ini ada 7 hal yang diceritakan di salah satu website di internet. Oke, kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, tumbuhkan rasa ingin tahu. Ya, tumbuhkan rasa ingin tahu. Ini penting sekali ayah bunda di rumah karena untuk menjadi seorang entrepreneur harus memiliki jiwa kreativitas yang luar biasa. Untuk itu, anak-anak harus kita dukung
meningkatkan rasa keingintahuannya. Makanya sering sekali anak-anak itu banyak bertanya ya, kadang ada aja yang dia tanyakan. Nah, ayah bunda di rumah, saat anak kita banyak tanya, jawablah dengan riang gembira, jawablah dengan positif. Jika ayah bunda tidak bisa menjawab pertanyaan anak kita, berilah waktu, berilah jawaban bahwa kita akan menjawabnya setelah kita tahu. Atau jika kita tidak tahu apa yang ditanyakan anak kita, sebentar nak, bunda akan cari tahu dulu, karena bunda belum tahu. Jadi jangan asal memberikan jawaban untuk sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan juga jangan kemudian kita menghardik anak kita yang sering memberikan pertanyaan atau sering bertanya, karena itu bisa menghambat perkembangan otak kreativitasnya. Yang kedua, tanggapi dengan serius apa yang dikatakan anak kita. Kita harus menjadi orang tua yang antusias, orang tua yang mendengarkan apa yang diceritakan anak kita, apapun yang diceritakan. Ya, mulai dari mungkin kegiatan sekolahnya, atau mungkin waktu dia bertemu teman-teman di lingkungan, atau mungkin pada saat dia pergi ke masjid untuk mengaji, dia bercerita bagaimana serunya ketemu teman-temannya. Kita sebagai orang tua harus menjadi pendengar yang baik. Kita dengarkan dengan antusias, dengan serius apa yang diceritakan anak kita. Karena ayah bunda di rumah, dengan mendengarkan, kita bisa menggali lebih banyak apa yang diinginkan anak kita. Selain itu, anak kita akan menjadi anak yang lebih percaya diri karena dia dihargai oleh orang tuanya pada saat menyampaikan apa yang dirasakan. Kemudian selanjutnya, ajari gagal bukan masalah. Nah, ini sudah kita bahas juga ya di 8 kebiasaan baik. Kita harus mengajari bahwa anak-anak itu harus terbiasa untuk berproses, tidak fokus pada hasil. Gagal bukan masalah, gagal coba lagi sampai mencapai keberhasilan. Kemudian ajari mengumpulkan uang sendiri dan ajari nilai uang. Nah, ini penting karena untuk menjadi pengusaha yang sukses, untuk menjadi entrepreneur, kita butuh modal. Salah satunya adalah modal materi. Nah, ajari anak-anak kita untuk menabung sejak dini. Walaupun itu susah ya, kayak bunda juga kadang susah untuk menabung, masih harus belajar terus, tidak masalah. Yang penting kita mulai mengajari anak bahwa uang itu adalah nilainya penting. Uang itu bukan segala-galanya uang, tapi memang segala-galanya butuh uang ya. Jadi uang itu adalah alat yang bisa kita gunakan untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Kita pengen berbagi ke banyak orang, itu butuh uang. Kita pengen membahagiakan orang tua, salah satunya juga butuh uang. Jadi ajari anak-anak untuk berhemat, untuk menabung, sehingga dengan uang itu dia bisa memberi banyak kebahagiaan untuk banyak orang. Lalu selain sudah diajari uang itu penting, diajari untuk menabung, diajari nilai uang, bukan uangnya yang penting ya, tapi uang itu bisa memberikan manfaat. Ajari juga ilmu pembukuan, ajari mengatur pemasukan dan pengeluaran. Mungkin ini bisa dilatih sedikit demi sedikit. Contoh umpamanya anak kita jajan gitu ya, tidak selalu kita turuti, tapi kita kasih tahu, oh tadi jajannya sudah banyak nih nak. Kalau kebanyakan jajan nanti kita nggak bisa nabung. Kalau nggak bisa nabung nanti kita nggak bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Nah begitu ya. Jadi diajari secara bertahap tentang konsep cash flow, pemasukan dan pengeluaran agar anak kita bisa berhemat. Lalu yang terakhir adalah ciptakan aktivitas entrepreneur. Nah ini penting sekali. Kalau ayah bunda di rumah memang sudah memiliki usaha, baik sekali kalau anak kita ajak ke tempat usaha kita, biar anak kita tahu bagaimana aktivitas dunia entrepreneur. Jika usaha kita berdagang seperti punya toko online, tidak masalah, sekali waktu kita libatkan anak kita di proses mungkin pada saat promosinya. Nah itu yang bunda lakukan juga, karena bunda itu punya usaha frozen food. Bunda jualan bakso, jualan cireng. Mbak malah pernah kan waktu itu bikin video tentang bagaimana mempromosikan frozen foodnya bunda. Lalu bunda juga jualan masker.
Nah, Mbak Mala pernah juga bikin video bagaimana cara mempromosikan masker itu. Lalu Bunda juga bisa cetak banner loh teman-teman, Bunda bisa cetak stiker. Nah, Mbak Mala juga pernah bagaimana mempromosikan stiker, bagaimana bikin souvenir. Nah, kita libatkan anak kita di aktivitas usaha kita. Bukan apa-apa maksudnya, tapi melatih anak kita, mengajari anak kita tentang konsep-konsep dasar berbisnis dan menumbuhkan jiwa entrepreneur. Oke, ayah bunda di rumah, itu dulu yang bisa Bunda Mala share tentang 7 kebiasaan atau 7 langkah yang bisa kita lakukan untuk menciptakan entrepreneur pengusaha di masa depan bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan video yang Bunda share kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa share ya. Terima kasih dan tunggu selalu video-video Mbak Mala yang lain. Syukran bila goyah, hamdan bila niyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later guys. Bye-bye.